Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa? Ceritanya, mari kita mulai. Wati duduk di teras kontrakan sempitnya yang sudah mengelupas cat dindingnya. Wanita itu baru saja memakamkan masa lalunya. Suaminya, Supardi, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu Wati banting tulang jadi pembantu rumah tangga. Jualan gorengan, bahkan sempat jadi pemijat keliling. Rina, anak semata wayangnya, masih duduk di kelas 2 SMA. Gadis itu pendiam, cerdas, dan selalu menempel pada ibunya. Mereka berdua tak punya siapa-siapa lagi. Hari itu Herman datang membawa sebungkus nasi padang dan 2 botol minuman ringan. Lelaki itu mengenal Wati lewat teman sesama pemijat. Katanya dia punya bisnis salon kecantikan. Dandanannya rapi, parfumnya tajam, dan gaya bicaranya sok santai. Tapi mata Herman tajam, seperti sedang menilai harga barang. Setiap kali melirik tubuh Wati. "Udah sendirian berapa lama, Mbak?" tanya Herman sambil menyisir rambutnya. "Udah cukup lama, Mas," jawab Wati tanpa banyak bicara. Herman tertawa kecil. Ia mulai sering datang. Sesekali membawakan oleh-oleh buat Rina, roti, boneka kecil, bahkan sepasang sepatu. Ia pura-pura peduli, sering membantu Wati membetulkan lampu atau keran rusak. Dalam waktu 2 bulan, Wati mulai luluh. Ia merasa ada sosok lelaki yang mau bertanggung jawab lagi. "Wati, nikah yuk, gak usah repot, sederhana aja kita," ucap Herman malam itu sambil merepas tangan Wati. Tanpa banyak pikir panjang, Wati akhirnya menerima. Mereka menikah di kantor KUA. Sederhana, hanya dihadiri 2 saksi. Rina tidak banyak bicara. Ia hanya menatap Herman lama dengan tatapan penuh pertanyaan. Setelah menikah, Herman langsung membawa mereka pindah ke rumah kontrakan 2 lantai yang katanya milik temannya. Lokasinya di pinggiran kota, agak sepi, dekat dengan rel kereta yang tak lagi digunakan. Rumah itu besar tapi pengap dan dindingnya dipenuhi noda-noda bekas air. Di lantai 2 ada 4 kamar, 3 kosong, 1 dikunci. "Itu buat tempat barang-barangku," jelas Herman waktu Rina bertanya. Awal tinggal di rumah itu, Herman sering keluar malam. Katanya ke salon, kadang ke tempat karaoke. Ada juga yang bilang buka klinik kecantikan pria. Tapi Rina mulai merasa ada yang aneh. Suatu malam saat Wati sudah tidur, Rina mendengar suara perempuan menangis dari kamar belakang. Lirih tapi jelas. Lalu diikuti suara tawa lelaki, tawa yang tidak seperti biasanya, bergetar, berat, dan terdengar lebih tua dari suara Herman. Ia mengintip lewat celah pintu kamarnya. Herman sedang duduk sendirian di sofa ruang tamu, mengenakan sarung bertelanjang dada. Tubuhnya dipenuhi goresan merah, seperti bekas cambukan. Di depannya ada mangkok besar berisi cairan hitam kental yang mengeluarkan bau anyir. Di sampingnya ada buntalan kain putih yang terus bergerak-gerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Rina mundur perlahan, menutup pintu kamar dan berusaha mengunci, tapi kuncinya rusak. Pagi harinya Herman sudah berpakaian rapi, wajahnya segar seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membelikan sarapan, memeluk Rina dan menyapa Wati dengan gaya suami idaman. Tapi Rina tahu ada yang tak beres. Ia mencoba bicara pada ibunya,
tapi Wati malah membentak. "Dia suami ibu sekarang, Rina. Kamu jangan ngada-ngada," bentak ibunya sambil membanting gelas ke lantai. Hari demi hari suasana di rumah makin tidak nyaman. Herman mulai menuntut Wati berdandan setiap malam. Ia membelikan pakaian dalam, kosmetik, tapi bukan untuk dipakai di luar rumah. Semuanya hanya untuk dipamerkan di dalam rumah. Wati berubah dari ibu tangguh jadi perempuan yang sibuk mematuh diri dan menurut apapun yang diucapkan suaminya. Sementara itu Rina makin sering mendengar suara aneh. Kadang seperti suara orang bergumam dari kamar terkunci itu. Kadang suara perempuan tertawa kecil seperti sedang merayu. Bahkan pernah saat tengah malam, Rina melihat sepasang mata mengintip dari celah lantai yang bolong tepat di atas tempat tidurnya. Malam itu Wati menginap di rumah tetangga karena sakit kepala. Rina sendirian di rumah bersama Herman. "Masuk kamar dulu, Rin, bapak mau bicara," kata Herman dengan suara pelan. Rina menolak, tapi Herman menarik tangannya paksa dan menyeret ke lantai 2, kamar yang selama ini terkunci. Ketika dibuka, isinya gelap. Hanya ada satu kasur kotor, ember berisi darah beku, dan dinding penuh tulisan acak dengan spidol merah. Di salah satu sudut tergantung boneka jerami dengan rambut manusia asli. "Diam, ini buat masa depan kita semua," gumam Herman sambil mengunci pintu dari dalam. Wati pulang pagi-pagi, rumah sepi, Rina tidak ada di kamar. Herman bilang Rina menginap di rumah teman, tapi Wati merasa ada yang tidak beres. Ia mengendap naik ke lantai 2, dan saat membuka kamar yang terkunci itu, ia melihat bekas darah di lantai, kasur basah dan bau amis menyengat. Wati berteriak, tapi Herman langsung menamparnya dan mengunci pintu dari luar. Dalam kegelapan kamar yang bau busuk itu, Wati menangis. Tapi dari pojok ruangan ada suara lirih seorang perempuan. "Ibu, aku masih di sini." Wati duduk di kamar mandi, menggigil. Matanya sembab, pipinya memar, bibirnya pecah akibat ditampar Herman semalam. Ia mengingat jelas, pintu kamar itu tak terkunci. Waktu subuh ia keluar merangkak, perutnya mual, mencium aroma amis yang menyatu dengan udara pengap rumah itu. Rina belum pulang. Herman duduk di ruang tamu dengan rokok menyala, tatapan kosong ke televisi yang tak hidup. "Kamu udah gila?" ucap Wati pelan, tapi Herman hanya menoleh singkat dan berdiri lalu keluar tanpa sepatah kata pun. Wati mencari Rina sepanjang pagi. Ia mendatangi rumah teman-teman sekolahnya. Tidak ada yang tahu keberadaan Rina. Pihak sekolah bilang Rina sudah 2 hari tak masuk. Telepon genggam Rina ada di laci kamarnya, seperti sengaja ditinggalkan. Malamnya Wati menemukan secari kertas terlipat dalam tumpukan baju kotor Rina. Tulisan tangan putrinya. Gemetar, tinta membekas pada lembaran tipis itu. "Bu, kalau aku hilang, jangan percaya Herman. Dia bukan manusia. Aku lihat dia bawa rambut perempuan masuk kamar itu. Aku mendengar dia bisik-bisik pakai bahasa aneh. Aku takut, Bu. Kalau aku mati, jangan menangis, Bu." Wati meremas kertas itu sambil lecek. Tangannya gemetar. Ia menatap tangga menuju lantai 2 kamar itu. Kamar itu masih tertutup. Ia tahu malam itu sesuatu harus dilakukan. Pukul 2 dini hari, Wati memberanikan diri naik. Herman belum pulang, pintu kamar terkunci, tapi ia tahu di dapur ada linggis bekas bongkar lemari. Pelan-pelan ia cungkil pintunya, kunci jebol. Setelah beberapa dorongan kuat, begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap. Kali ini lebih tajam, ada bangkai di dalam sana. Ruangan gelap, Wati mengendap masuk.
Di sudut ruangan ada kantong plastik hitam. Diikat tali rafiah. Di atas kantong itu ada noda darah kering. Wati membuka plastik itu dan di dalamnya ada tubuh Rina telanjang, membiru. Perutnya penuh lebam, lehernya merah bekas dicekik. Mulutnya terbuka, matanya masih melotot. Ada belatung merayap dari lubang hidungnya. Wati menjerit keras sampai suaranya serak. Ia muntah, tubuhnya lunglai, menatap anak gadisnya yang sudah dingin dan membusuk. Tapi ada satu hal yang membuat Wati tak langsung pingsan. Di dada Rina terukir simbol aneh, seperti luka bakar. Bentuknya seperti angka 3 terbalik. Diikuti lingkaran kecil dan garis tegak lurus ke bawah. Dinding kamar penuh coretan serupa, tapi kali ini Wati sadar. Semua itu bukan hanya tulisan, melainkan peta. Di satu sudut ada panah menunjuk ke lantai. Ia menggeser kasur dan menemukan petak ubin yang sedikit retak. Di bawahnya ada ruang kecil seperti persembunyian. Ia masukkan tangannya. Tangannya menyentuh buku. Ketika ditarik keluar, Wati membuka halaman pertama. Isinya daftar nama perempuan lengkap dengan usia, tinggi badan, dan status hubungan. Di bawahnya tercatat tanggal kematian. Rina adalah nama paling bawah. Di sampingnya tertulis, disetujui malam Jumat Kliwon. Tumbal ke-10. Wati tak berpikir. Ia keluar dari kamar dan lari ke bawah. Tapi suara pintu utama dibuka, membuatnya membeku. Herman pulang. Suaranya terdengar pelan, melenggang masuk rumah lalu berhenti. Sudah kamu lihat semua? Ya, suara itu berat, berubah, tidak seperti sebelumnya. Wati diam, tapi langkah kaki Herman naik ke atas, membuatnya panik. Ia bersembunyi di balik lemari tua di ujung tangga. Nafasnya tercekat. Herman masuk ke kamar mayat Rina. Suara decit pintu terdengar, lalu senyap beberapa menit. Lalu suara Herman terdengar kembali. Kamu tahu kenapa saya pilih kamu, Wati? Karena kamu gampang luluh. Cuma dikasih makan, gak tanya ini itu. Kamu pikir suami kamu mati karena kecelakaan? Bukan, itu juga bagian dari awal ritual. Wati mendengar suara tawa aneh, campuran antara manusia dan sesuatu yang lebih liar. Ia menahan nafas, tapi langkah kaki Herman mendekat. Ia mencium bau dupa dan darah. Wati, kamu harus gantikan anakmu, kata Herman di balik lemari. Tumbal berikutnya harus sempurna. Kalau kamu kabur, saya kejar. Kalau kamu melawan, saya potong jari kamu satu-satu. Pilih sekarang. Wati menendang pintu lemari, lalu lari ke dapur. Ia mengambil pisau dan menancapkan ke paha Herman yang sedang mengejarnya. Darah menyembur, tapi Herman tidak menjerit. Ia tertawa. Apa kamu pikir pisau bisa menghentikan saya, Wati? Wati kabur lewat jendela dapur. Ia berlari ke rumah tetangga, tapi tak ada yang menjawab. Semua lampu padam. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Suara anjing melolong dari kejauhan. Akhirnya ia bersembunyi di balik warung kosong, menunggu matahari muncul. Pagi harinya ia melapor ke polisi, tapi tubuh Rina sudah tak ada di kamar. Kamar itu bersih, tidak ada plastik, tidak ada darah, tidak ada buku, tidak ada simbol. Polisi menatap Wati dengan kasihan, mengira ia stres karena kehilangan anaknya. Herman menghilang, tapi malamnya satu kejadian membuat bulu kuduk semua orang di komplek itu berdiri. Di rel tua dekat rumah kontrakan mereka ditemukan jasad gadis muda tergantung di tiang listrik. Kakinya mengambang, lidah menculur, matanya membelalak.
Tubuh itu membusuk, tapi bau mayat baru saja muncul. Itu Rina. Tapi bagaimana bisa? Ia sudah mati beberapa hari lalu. Wati yang menemukannya sendiri. Tapi sekarang tubuhnya kembali utuh. Dan kali ini di kakinya digantung papan kayu kecil dengan tulisan yang terbakar di permukaannya. Bukan aku yang gantung diri, aku cuma pulang. Pagi hari setelah jasad Rina ditemukan tergantung, rumah kontrakan itu ditinggal pemiliknya. Wati tidak kembali ke sana. Ia memilih tidur di musola kecil dekat pasar, di bawah poster iklan sedekah. Tapi malam harinya, penjaga musola bernama Pak Rustam menemukan Wati duduk sendiri, menatap tembok dengan tatapan kosong. Tangannya kaku memegang sehelai rambut panjang yang terus ia lilit. Di jemarinya seolah terhipnotis. "Bu, ini tempat ibadah, bukan tempat kesurupan," ucap Pak Rustam sambil menyentuh bahunya. Wati tersentak, ia seperti baru sadar. "Pak, anak saya belum tenang, Pak. Dia digantung, lalu hilang, lalu muncul lagi. Tapi sekarang jasadnya dibawa orang. Saya tahu siapa pelakunya. Tapi semua orang pikir saya gila, Pak." Pak Rustam tidak banyak bicara. Ia hanya memandangi rambut panjang yang Wati bawa. Lalu bertanya pelan, "Bu, ini rambut siapa?" "Dari kamar Hirman," jawabnya lirih. "Yang dia bawa waktu masuk rumah. Malam itu aku nemu waktu bongkar lemari di ruang bawah tanah. Ada banyak ikatan rambut perempuan. Semua dililit benang merah dan dicampur daun kering. Aku yakin ini tumbal-tumbal sebelumnya." Pak Rustam menatap rambut itu lalu mengangguk pelan. "Kalau betul suami ibu terlibat, kita tidak bisa lawan sendirian. Ini bukan urusan manusia biasa. Tapi ada yang bisa membantu. Saudara saya tinggal di perbatasan. Namanya Samin. Tapi dia sudah lama tidak terima tamu." Wati langsung memohon. Ia rela jalan kaki sekalipun. Ia ingin tahu kenapa anaknya belum bisa tenang. Kenapa jasadnya muncul lalu hilang. Dan kenapa tiap malam ia selalu mencium bau daging terbakar dari udara. Perjalanan menuju tempat Samin menempuh hampir 5 jam lewat jalur sempit yang dilewati truk pasir. Setibanya di sana, Wati dibawa ke gubuk tua berdinding kayu lapuk. Samin duduk bersila di lantai mengenakan kain lusuh. Rambutnya gimbal dan matanya seperti tidak pernah tidur. Tanpa banyak tanya, Samin menyentuh rambut yang dibawa Wati dan mengendusnya. Lalu ia membakar selembar kain hitam, meletakkannya di mangkok besi kecil. Asap mengepul dan tiba-tiba Samin mendesis. Dia belum selesai. Dagingnya tidak dikubur. Tumbalnya gagal. Tapi karena gagal, arwahnya tidak kembali dengan tenang. Dia marah, tapi dia belum bisa menyentuh pelaku langsung. Dia butuh jalan, dia butuh pemancing. Wati menahan nafas. Apa maksudnya? Arwah Rina belum punya pintu keluar, tapi dia bisa dibantu. Ada satu cara, kau harus kembali ke rumah itu, bawa sesuatu miliknya yang terakhir digunakan. Tempat tidur, bantal, pakaian dalam, atau sesuatu yang masih menyimpan bekas darahnya. Letakkan di tengah kamar itu, dan biarkan malam melewati 3 waktu, jam 3 dan 4. Jika Rina datang, dia akan bicara. Tapi jika dia datang, kau jangan lari. Malamnya Wati kembali diam-diam ke rumah kontrakan. Rumah itu dipasang garis polisi, tapi pagar belakangnya terbuka sedikit. Ia masuk mengendap. Ruangan itu gelap, kosong, hanya bau lembab dan bekas darah di lantai. Ia menemukan bantal kecil milik Rina. Masih ada noda merah samar di ujung sarungnya. Wati letakkan di tengah kamar Rina, lalu duduk bersila di pojokan, membawa senter dan pisau dapur yang ia sembunyikan dari petugas musola. Jam malam udara berubah dingin, udara tidak bergerak,
Senter berkedip sendiri. Lalu pintu kamar menutup pelan. Wati mematung. Bantal itu mulai basah, tapi bukan air. Warnanya gelap seperti darah. Perlahan noda itu membentuk pola tulisan. Bukan tangan manusia yang menulis, tapi seperti dicetak dari bawah kain. Dia masih hidup, tapi tidak bisa lama. Kau harus cepat. Dia akan ambil gadis lain sebelum bulan baru. Wati gemetar. Siapa yang dia maksud? Bisiknya. Lalu lantai kamar bergetar, dinding retak, terdengar suara seperti seseorang menyeret rantai di lantai. Bau gosong menyengat. Wati berdiri, tapi tubuhnya seakan dibekap angin. Lalu ia melihat dari sudut kamar, sesosok tubuh merayap keluar. Lehernya miring, lidahnya menjulur, kakinya menggantung, tapi tangannya mencengkeram kuat. Itu Rina, tapi bukan sepenuhnya Rina. Wajahnya rusak, kulitnya mengelupas, dan matanya hitam legam. Bu, suara itu berat. Dia pakai nama palsu. Dia bukan Herman. Nama aslinya Bargo. Dia dari jalur utara. Dia ikat semua wanita di kontrakan itu, lalu ambil rahimnya. Itu bagian dari perjanjian. Aku tumbal ke 10, tapi belum lengkap, jadi dia belum bisa kaya. Wati menangis. Ia hendak mendekat, tapi tubuh itu mundur perlahan, lalu menghilang dalam asap tipis. Suara terakhir yang Wati dengar, cari kamar merah di jalan belakang pasar. Di sana dia simpan mayat perempuan yang belum sempat dijual. Kalau kau temukan itu, aku bisa balas. Wati keluar rumah dengan kaki lemas, tapi kali ini ia tak sendiri. Ia merasa langkahnya diikuti. Di setiap bayangan seperti ada yang bergerak. Namun Wati tidak takut lagi. Ia sudah melihat langsung. Ia tahu ini bukan halusinasi. Dan Bargo atau siapapun laki-laki itu belum selesai dengan rencananya. Langit mendung saat Wati mendekati pasar tempat ia dulu berjualan sayur. Jalan belakangnya sudah jarang ia lewati. Bahkan saat masih tinggal bersama Herman, atau yang sekarang ia tahu bernama asli Bargo. Lorong itu gelap, meski siang, deretan bangunan tua berdempetan, seperti dinding penjara. Ada beberapa pintu tak bernama, sebagian ditutupi karung goni, sisanya dicoret-coret pakai cat merah tua. Aroma amis menguar dari parit yang tak jauh dari situ. Rina pernah bilang, dulu jangan pernah masuk pintu yang ada lampu merah kecil di atasnya. Waktu itu Wati pikir itu cuma Rina menakut-nakuti. Tapi sekarang setelah melihat sendiri wujud arwah anaknya yang rusak karena ritual gagal, Wati tahu peringatan itu serius. Ia berdiri di depan salah satu pintu besi berkarat dengan lampu merah kecil menyala redup. Tak ada suara dari dalam, tapi lantai di bawahnya lembab seperti habis disiram air yang bukan air biasa. Wati mengetuk 3 kali, tak ada jawaban. Ia dorong perlahan, pintu terbuka sendiri. Berderit pelan, mengeluarkan bau busuk seperti campuran bangkai dan darah. Ruangan di dalam sempit, hanya ada kasur tipis tanpa spray, ember besar dan lemari kayu setinggi dada. Di pojok ada meja kecil bertuliskan angka-angka dan nama perempuan. Semuanya dicoret kecuali satu, Sari 17. Belum selesai. Wati menahan nafas. Ini bukan tempat tinggal, ini ruang penampungan. Atau lebih tepatnya ruang transit sebelum dikirim ke tempat ritual. Ia mendekati lemari, kuncinya sudah rusak. Begitu pintunya dibuka, bau amis seketika menampar.
wajah di dalam tubuh perempuan muda, dilipat seperti baju. Kulitnya pucat, matanya terbuka, mulutnya disumpal kapas bekas. Sayatan melintang dari pusar ke dada, dijahit kembali dengan benang kasar, tapi jantungnya hilang. Tubuh itu masih hangat. Tiba-tiba terdengar langkah dari luar. Wati menutup lemari cepat-cepat lalu bersembunyi di balik meja. 2 orang masuk. Laki-laki pertama tinggi besar, kepala pelontos, membawa koper besar. Yang kedua mengenakan jaket kulit, dan dari suaranya Wati tahu dia bukan orang lokal. Ini yang gagal ya. Suara si jaket kulit. Iya, jantungnya diambil kelamaan katanya. Jadi arwahnya masih gentayangan. Bargo murka besar, dia mau ganti yang ini pakai gadis sekolah. Udah dipesan. Wati hampir muntah. Ini jaringan, bukan kerja satu orang. Bargo bukan cuma germo, dia pemimpin dari kelompok yang lebih besar. Yang penting jangan sampai ada yang tahu lokasi kamar merah ini. Kalau sampai bocor, ritual bisa gagal semua. Lanjut suara itu. Wati menahan nafas. Ia tahu tak bisa terus bersembunyi. Ia meraih besi kecil dari bawah meja, mengincar waktu yang tepat. Begitu salah satu dari mereka membuka koper dan sibuk melihat isi di dalamnya, Wati melempar besi ke lampu di atas ruangan. Gelap total. Seketika ia lari keluar, tak peduli bau, tak peduli suara teriakan di belakang. Ia hanya ingin keluar dari tempat busuk itu. Wati menghubungi Pak Rustam malam itu. Ia menceritakan semuanya. Mereka berdua sepakat ini bukan lagi urusan pribadi, tapi ke polisi pun belum tentu akan ditanggapi. Kasus seperti ini yang menyangkut jaringan ritual biasanya dibungkam atau dianggap mengada-ngada. Pak Rustam lalu menghubungi seseorang yang pernah berurusan dengan kasus serupa. Namanya Bu Murni, mantan perawat rumah sakit jiwa yang berhenti karena terlalu sering melihat pasien yang tak sepenuhnya gila, tapi dirasuki. Ia sekarang tinggal di balik gunung, buka pengobatan alternatif. Wati dan Rustam datang malam-malam membawa potongan kain dari kamar merah yang mereka ambil sebelum lari. Kain itu penuh bercak darah. Sebagian membentuk pola aneh, mirip simbol segitiga terbalik. Dikelilingi huruf-huruf yang tak dikenal. Begitu melihat kain itu, Bu Murni berkata, "Kalian sudah masuk perangkap. Ini bukan ritual lokal. Ini dari jalur lama, disebut tebusan kelamin. Satu laki-laki butuh 11 tubuh perempuan untuk dapat kuasa atas dagangan haram. Tapi syaratnya satu, harus anak tiri. Satu harus perawan, satu lagi harus dimutilasi dalam keadaan sadar." Wati menggigil. "Anak saya itu tumbal pertama?" Tanyanya. "Bisa jadi. Kalau begitu, yang sekarang akan jadi tumbal kedua dan ritualnya belum selesai. Tapi karena yang pertama gagal, arwahnya bisa lepas kendali dan itu bisa kalian pakai. Pakai arwah tumbal gagal, bisa dijadikan menuntut, tapi harus diberi jalur keluar. Caranya kamu harus balik ke kamar Bargo. Cari benda yang pernah dia pakai saat mulai ritual. Biasanya berupa jimat, kotak atau potongan tubuh lain. Letakkan di depan rumah. Biarkan arwah tahu, maka dia yang akan bawa kutukan itu sendiri." Wati mengangguk. Ia siap kembali. Bukan demi dirinya, tapi demi semua anak yang mungkin akan jadi korban berikutnya. Rumah Bargo ada di ujung pemakaman Cina lama. Tak ada penerangan, hanya satu rumah berdinding papan dengan pagar seng. Wati masuk lewat jendela. Ruangan kosong, tapi di pojok kamar ia temukan kotak logam kecil, dibungkus kain merah dengan darah kering di sisi-sisinya. Begitu Wati mengambil kotak itu, rumah langsung gemetar. Seolah ada sesuatu yang dibangunkan. Lalu terdengar suara dari luar. "Bu, itu suara Rina, tapi bukan seperti sebelumnya.
Kali ini tenang, tidak serak, tidak berat. Bawa aku pulang, Bu. Wati keluar rumah itu dengan langkah pasti. Di tangan kirinya kotak logam, di tangan kanannya rambut Rina. Malam belum selesai, tapi kutukan sudah bergerak. Dan Bargo sedang dalam perjalanan pulang, tak tahu bahwa tumbal gagal. Ini sudah menunggu di kamarnya. Rumah kontrakan yang sekarang ditempati Bargo berada di lorong paling ujung di wilayah kampung yang sudah tak lama dipetakan pemerintah. Bangunannya kecil, catnya mengelupas, dan pagar belakangnya langsung berbatasan dengan kebun ilalang. Tak ada nomor rumah, tak ada kotak suara. Rumah itu nyaris seperti sarang yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan bau bangkai. Wati berdiri di balik semak saat melihat Bargo masuk ke rumah. Malam itu pria itu terlihat membawa tas jijing besar dan beberapa plastik hitam. Ia membuka pintu tanpa menyalakan lampu dari luar. Hanya suara engsel pintu dan bunyi plastik yang terdengar. Tak ada lagi keraguan dalam diri Wati. Ia sudah menyerahkan separuh dirinya sejak menyaksikan tubuh anaknya ditemukan dalam keadaan tak pantas di kamar sempit berbau amis. Malam ini Wati menanam niat bukan untuk melapor, tapi membalas. Bukan lewat tangan sendiri, tapi lewat sesuatu yang lebih kejam, lebih akurat. Roh anak yang dipaksa mati sebelum waktunya. Bu Murni memberikan satu pesan sebelum Wati bergerak. Kalau kamu mau taruh benda ini, jangan sembarangan. Letakkan di bawah kasurnya. Biarkan dia tidur di atas dendam yang belum selesai. Dan jangan kamu balik ke rumah sebelum dengar anjing melolong tanpa sebab. Itu tandanya yang kamu panggil sudah keluar. Wati tahu resiko itu besar. Tapi sejak malam itu, saat ia mencium darah di kepala anaknya, rasa takut di tubuhnya hilang. Entah kemana, ia menyelinap lewat belakang, memanfaatkan pagar bolong rumah itu. Gelap, hanya ada satu cahaya redup dari dapur. Suara air menetes dari kamar mandi. Pintu belakang tidak dikunci. Wati masuk diam-diam, hanya membawa kantong kain berisi kotak logam yang sebelumnya ia ambil dari rumah Ibu Bargo. Bau asap dupa langsung menampar hidung. Di ruang tengah banyak coretan. Di lantai garis melingkar dengan beberapa lilin yang sudah padam. Ada darah kering di sudut menggumpal seperti belum selesai dipakai untuk ritual. Di sisi lain gantungan rambut entah milik siapa menjuntai seperti dekorasi. Wati mengendap ke kamar tidur. Di dalam Bargo sedang mandi. Suara air terdengar jelas mengalir deras. Kasurnya tak berseprai, penuh bekas noda. Di bawah kasur, Wati menyelipkan kotak logam itu perlahan. Saat ia bangkit, terdengar suara dari kamar mandi. Bukan suara Bargo, tapi suara tangis perempuan. Bu, dia potong lidahku dulu sebelum bakar tubuhku. Wati mematung, nafasnya tercekat. Ia tahu itu suara Rina, tapi bukan tangis pelan. Tangisan itu penuh kemarahan. Wati langsung keluar lewat jendela kamar, tak menoleh ke belakang. Malam itu ia tidur di rumah Pak Rustam. Tak ada suara apa-apa sampai lewat tengah malam, pukul 2 dini hari. Anjing di gang sekitar mulai melolong bersautan. Bukan lolongan biasa, suaranya melengking panjang, lalu diam serempak. Udara jadi dingin. Bahkan lampu di rumah Pak Rustam sempat redup selama 3 detik. Wati tahu malam itu sudah dimulai. Pagi harinya tetangga kontrakan Bargo menemukan sesuatu yang tak masuk akal. 3 ekor ayam peliharaan mati terjepit di pagar seng. Kepalanya patah ke belakang, lidah menjulur. Di depan pintu rumah ada jejak kaki anak kecil berlumuran darah. Tapi tak satu pun anak di gang itu yang hilang. Tak lama kemudian warga geger.
Bargo ditemukan tergolek di dapur rumahnya dalam keadaan tak bernyawa. Lidahnya putus ditusuk ke dalam tenggorokan sendiri. Di dada kirinya ada bekas goresan seperti cakaran kecil. Seolah-olah kuku anak kecil menyerangnya berkali-kali. Tapi tak ada pintu yang rusak, tak ada jendela terbuka. Rumah terkunci dari dalam. Pihak kepolisian menyimpulkan itu bunuh diri. Tapi Wati dan Pak Rustam tahu itu bukan kasus biasa. Karena malam itu Wati sempat melihat dari balik pagar dan samar-samar di dapur yang remang berdiri sesosok tubuh mungil tanpa mata dengan wajah yang tidak utuh, memandang lurus ke jasad Bargo sambil menggigit sesuatu, lidah. Beberapa hari setelah kematian Bargo, tempat transit Kamar Merah dirazia. Tapi anehnya, ruangan itu sudah kosong. Tak ada mayat, tak ada kasur, hanya dinding dengan noda besar, seperti darah yang belum sempat dibersihkan. Pemilik bangunan mengaku tidak tahu menahu. Katanya itu cuma gudang, tapi seseorang sempat melihat dua pria keluar dari bangunan itu malam sebelum Bargo ditemukan mati, membawa koper besar dan satu dirigen cairan. Wati tidak percaya itu berakhir begitu saja. Ia yakin Bargo hanya satu dari beberapa pelaku dan jaringan itu masih beroperasi. Tapi ia juga percaya satu hal, mereka kini tahu ada arwah yang dilepas dan arwah itu tak bisa dihentikan selama dendamnya belum selesai. Beberapa minggu kemudian, satu persatu nama yang tercatat di buku ritual di Kamar Merah mulai lenyap secara misterius. Ada yang ditemukan membusuk di dalam mobil terkunci. Ada yang hilang saat berlibur keluar kota. Bahkan seorang ustadz yang sempat terlibat sebagai pembersih dosa dikabarkan gila dan menggaruk wajahnya sendiri sampai tak bisa dikenali. Wati hanya mengamati. Ia sudah tidak menangis. Ia hanya menyimpan satu kalimat dalam kepala. Bukan aku yang membalas, tapi dagingku yang pernah dirusak. Dan dia belum selesai. Sejak kematian Bargo, Wati jadi lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Ia tahu kepergian mantan suaminya itu bukan akhir. Setiap malam suara langkah kecil di langit-langit rumah terdengar makin jelas. Ada juga bisikan yang sesekali muncul dari dapur, selalu berkata dengan suara rina, "Masih ada yang belum ditebus, Bu." Wati tak mengira dendam Rina akan melebar. Tapi semua memang bermula dari daftar nama Bargo. Dulu pernah menyimpan satu buku hitam lusuh yang dipakai mencatat siapa saja yang pernah terlibat dalam ritualnya. Buku itu dibakar oleh polisi sebagai barang bukti. Tapi Wati sempat menyalin satu halaman ke selembar kertas sebelum penyidik datang. 7 nama dari 2 diantaranya sudah mati dalam keadaan mengerikan. 5 tersisa dan malam itu 1 nama yang bernama Handoko muncul di berita. Pria itu seorang maklar tanah yang dulunya dikenal dekat dengan Barjo. Ia ditemukan tewas di dalam ruang karaoke eksklusif di pusat kota. Lehernya tergorok tapi tak ada alat tajam di sekitar tubuhnya. CCTV sempat merekam sesuatu aneh. Lampu ruangan padam selama 13 detik dan saat menyala kembali, Handoko sudah tersungkur di meja. Mulutnya dipenuhi kertas sobekan yang bertuliskan angka ganjil dan nama perempuan. Wati tidak merasa lega, sebaliknya ia merasa terjebak dalam satu rantai yang makin besar. Karena Handoko adalah perantara utama antara Bargo dan tempat pemujaan di luar kota yang sering mereka datangi. Malam itu Pak Rustam datang membawa informasi tambahan. Ia duduk di beranda sambil merokok. Wajahnya murung. Aku dapat kabar dari orang dalam kepolisian. Dulu ada satu villa di puncak sering dipakai untuk acara khusus. Tempat itu sekarang kosong.
Tapi beberapa warga lokal sering lihat wanita muda tanpa kepala mondar-mandir dekat gerbang. Wati menelan ludah. Ia tahu tempat itu dulu Bargo pernah mengajak ke sana saat awal menikah. Tapi Wati menolak karena suasananya bikin mual. Bukan karena mistis, tapi karena perempuan yang keluar dari villa itu semua tampak pucat dan jalannya tak normal. Waktu itu ia mengira mereka hanya PSK, kelelahan. Kini ia sadar mereka mungkin sudah bukan manusia seutuhnya. Pak Rustam menyerahkan satu foto lama, wajah 5 orang pria berjejer berdiri di depan bangunan, bertuliskan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Rahayu. Di antaranya ada Bargo dan Handoko. 3 sisanya belum diketahui namanya, tapi wajah mereka jelas. Salah satunya mengenakan kalung salib besar, padahal villa itu tidak pernah disebut sebagai tempat ibadah. Foto itu dari tahun 2017. Kata Pak Rustam pelan. Mereka ngaku pendiri koperasi, tapi belakangan diketahui tempat itu cuma kedok untuk ritual dan jual beli tubuh perempuan. Wati mengunjungi villa itu pada malam ketiga setelah kematian Handoko. Ia tak masuk, hanya berdiri dari kejauhan. Gerbangnya berkarat, tidak ada suara burung atau serangga. Tapi di salah satu jendela, ia melihat bayangan perempuan kecil berdiri mematung. Rambutnya panjang, bajunya robek, dan tangan menggenggam bukan boneka, tapi potongan daging. Wati pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Malam itu ia tak bisa tidur karena sepanjang malam suara kaki kecil berlari-lari di atap rumah makin keras. Dan sekitar pukul 21 malam, semua lampu padam sendiri. Saat menyala kembali, kursi di ruang tengah menghadap ke arah Wati. Bukan kursinya yang penting, tapi siapa yang duduk di atasnya. Sosok kecil dengan rambut lepek, wajah tanpa ekspresi, dan satu tangan menunjuk ke arah jendela. Dia yang bantu Bargo pertama kali, Bu. Namanya Pak Berno. Dia tinggal dekat kolam pancing tua. Malam Jumat dia suka ngambil air dari sumur dan dibacakan mantra sebelum dipakai untuk memandikan anak kecil. Wati tak tahu bagaimana roh Rina tahu semua itu. Tapi ia tak bertanya, ia hanya mencatat nama itu dan menunggu Jumat malam datang. Kolam pancing tua itu sudah lama tak beroperasi. Letaknya jauh dari rumah penduduk, dikelilingi pohon-pohon kelapa tinggi dan bangunan setengah runtuh. Wati dan Rustam datang ke sana diam-diam, menyamar sebagai pasangan pengunjung. Di balik bangunan tua mereka menemukan sumur kecil dengan ember logam berkarat. Air di dalamnya tidak jernih tapi berlendir dan ada bau anyir menusuk. Ada pula sisa rambut bercecer di dekat bibir sumur. Tak jauh dari situ, Pak Berno sedang duduk di depan bara kecil, membakar kertas yang penuh tulisan Arab yang tak bisa dibaca. Sesekali ia menyiram bara itu dengan air dari sumur. Asapnya bukan putih, tapi kelabu, seperti jelaga. Saat malam makin larut, Pak Berno berdiri, membawa ember dan menuju ke bangunan belakang. Rustam dan Wati mengikutinya, diam-diam. Bangunan itu gelap, tapi dari celah papan mereka melihat satu ruangan sempit dengan ranjang besi kecil. Di atasnya ada anak perempuan yang tampak pingsan. Kakinya diikat, mulutnya ditutup kain. Pak Berno mulai membasuh tubuh anak itu dengan air sumur sambil membacakan mantra yang tak masuk akal, seperti gabungan dari berbagai bahasa. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari balik dinding. Tawa perempuan muda, tawa Rina. Lampu dalam ruangan padam seketika. Pintu menutup sendiri dengan keras. Jeritan Pak Berno memecah malam. Rustam dan Wati mendobrak masuk. Beberapa menit kemudian, anak itu sudah tak ada di tempat tidur. Pak Berno terguling di pojokan, wajahnya dipenuhi luka cakaran.
Di tenggorokannya tertancap potongan kayu yang sebelumnya merupakan kaki ranjang. Di tembok belakang tertulis dengan darah, "Jangan sentuh anak kecil lagi, kalau tidak ingin mati pelan-pelan." Rustam langsung melapor ke polisi, menyamar sebagai warga yang kebetulan lewat dan mencium bau bangkai. Polisi datang pagi harinya, tapi jasad Pak Birno menghilang dari ruangan itu. Tinggal darah dan tembok yang penuh tulisan aneh. Polisi menyimpulkan kejadian itu sebagai perusakan dan kaburnya pelaku ritual ilegal. Tapi satu petugas sempat muntah di tempat sebelum memungut satu benda dari lantai. Lidah manusia masih hangat. Wati tak berhenti di situ, masih ada 3 nama lagi, 3 wajah yang tersisa di foto yang Rustam temukan. 3 pria yang masih tidur tenang tanpa tahu arwah anak yang mereka rusak sudah mengukir nama mereka di balik pintu. Setelah malam kematian Pak Birno yang misterius dan brutal, Wati merasa langkah balas dendam Rina mulai tak bisa dibendung. Arwah itu tidak lagi hanya menghantui malam. Kini ia muncul di siang bolong, membisikkan nama-nama kepada Wati saat sedang makan, mandi, bahkan saat Wati sedang berada di dalam angkot. Suara itu tak keras, tapi terus-menerus. Tidak terdengar memekakan, tapi lama-lama bikin gila. Nama berikutnya adalah Pardi, seorang pria tua yang dulunya mantan kepala gudang distribusi makanan anak yatim. Rustam menyelidiki dan menemukan bahwa gudang tempat kerja Pardi dahulu ternyata pernah ditutup diam-diam oleh pemerintah daerah. Alasannya kabur, tidak ada berita resmi, tapi warga sekitar ingat ada kejadian aneh. Anak-anak panti asuhan yang rutin menerima makanan dari gudang itu tiba-tiba jatuh sakit. Sebagian mengalami kelumpuhan, 3 di antaranya meninggal. Salah satu yang meninggal adalah gadis berumur 11 tahun. Yang terakhir terlihat ikut mobil Pardi untuk mengantar logistik keluar kota. Dari hasil penggalian informasi Rustam, diketahui bahwa gudang itu kini terbengkalai. Tapi warga sering menghindarinya karena tiap malam terdengar suara anak kecil menangis dari dalam. Malam itu Wati dan Rustam menyusup ke gudang dengan membawa senter dan alat rekam suara. Bangunan itu besar tapi sepi, seperti perut binatang mati yang membusuk dari dalam. Begitu mereka melangkah masuk, bau anyir langsung menyambut. Bukan darah segar, tapi semacam daging yang disimpan terlalu lama. Di sisi kanan ada rak-rak besi berkarat, masih berdiri kokoh tapi kosong. Di salah satu rak terdapat boneka kecil tanpa kepala. Di lantai, bekas seretan panjang seperti sesuatu pernah ditarik paksa menuju ke dalam lorong. Di belakang gudang, Rustam mengarahkan senter ke atas. Ada loteng, tangga kayu tua terlipat di dinding. Suara-suara aneh seperti cakaran pelan terdengar dari atas sana. Tapi belum sempat mereka mendekat, lampu senter Wati mati sendiri. Gelap. Saat lampu menyala kembali, loteng sudah terbuka sendiri. Wati tidak sempat bicara. Terdengar suara anak kecil jelas dari atas. "Tante Wati, dia masih hidup, tapi ngumpet di balik doa-doa palsu. Tolong bawa aku keluar." Rustam naik lebih dulu. Wati menyusul. Loteng itu sempit, penuh debu dan sarang laba-laba. Tapi di ujung ruangan mereka menemukan sesuatu yang membuat tubuh mereka serasa beku. Kepala manusia tertata rapi. 5 ditaruh di atas piring kayu. Semuanya membusuk, tapi mata masih terbuka. Dan di dinding belakang tertulis dengan kapur putih, "Kalau ingin kaya, jadikan daging anak-anak sebagai mas kawin. 5 kepala untuk 5 tahun emas." Wati muntah di tempat. Belum sempat mereka turun, suara berat dari bawah memanggil,
Siapa di atas sana? Pardi, ia datang dengan tongkat, mengenakan baju koko dan peci. Tampangnya sudah rentah, tapi tatapannya tajam. Ia membawa obor dan berdiri di kaki tangga. Tunggu giliran kalian. Kalian pikir sudah waktunya kalian tahu semuanya, ucapnya sambil menendang tangga. Rustam terjatuh, tapi sempat berpegangan. Wati hampir terpeleset, tapi tiba-tiba obor di tangan Pardi padam sendiri. Tak ada angin, tapi nyala api seperti disedot sesuatu. Dan dari loteng bayangan kecil turun, merayap cepat ke arah Pardi. Suaranya bukan derap langkah, tapi seperti tikus besar menggigit papan. Ceritanya bukan seperti orang kaget, tapi seperti hewan yang sedang disembelih. Pelan-pelan tulangnya patah satu persatu. Kulitnya tercapik, tak terlihat jelas karena lampu senter kembali mati. Ketika nyala kembali, Pardi sudah tak bernyawa. Tubuhnya tergantung dengan usus menjulur sampai lantai. Di atasnya tertulis dengan darah, yang suka menyimpan daging anak-anak akan jadi daging paling busuk. Rustam melaporkan kejadian itu lagi ke polisi, tapi seperti sebelumnya, tak ada jasad ditemukan. Darahnya ada, bahkan beberapa bekas bagian tubuh tertinggal. Tapi kepala dan tubuh Pardi lenyap. Polisi menuduh itu ulah binatang liar. Namun yang membuat Rustam bingung bukan hanya soal hilangnya mayat, tapi satu hal, tip rekaman mereka kosong. Seluruh file hilang, bahkan suara langkah kaki pun tak terekam. Wati mulai kehilangan arah. Ia mulai takut pada Rina. Bukan takut karena arwah itu jahat, tapi karena balas dendamnya semakin tak bisa dikontrol. Wati merasa seperti hanya pion dalam permainan, dendam putrinya sendiri. Rini kini sering muncul di dapur, duduk di meja makan, memegang sendok dan garpu, tapi tidak makan. Wajahnya mulai berubah, lebih dewasa, tapi rusak. Mata menghitam, rambut rontok sebagian, dan kulitnya berlubang-lubang seperti terbakar. Bu, mereka harus habis semua. Jangan lelah, 3 lagi. Wati bertanya, setelah itu apa nak? Rina tersenyum, tapi senyumannya tak membawa damai. Senyumannya kosong, hampir seperti bukan anaknya lagi yang bicara. Nama selanjutnya muncul di layar televisi. Malam itu seorang ustadz kondang bernama Ustadz Patah baru saja pulang dari luar negeri. Ia dikenal dengan ceramah keras dan pengajian daring yang punya jutaan pengikut. Tapi Wati langsung kenal wajah itu. Ia adalah salah satu pria di foto lama yang berdiri di tengah dengan kalung besar menggenggam tangan Bargo. Rustam langsung berkata, kalau ini benar kita masuk ke medan paling berbahaya. Dia punya nama, dia punya uang, dan dia punya jamaah. Wati tak peduli. Rina sudah buka pintu, kita tak bisa mundur. Nama Ustadz Patah terus menggaung di kepala Wati dan Rustam sejak muncul di televisi. Tokoh itu menjadi sorotan utama. Rina, arwah itu semakin sering menampakkan diri. Tapi bukan hanya di rumah mereka. Sekarang Rina mulai mengganggu orang lain yang berhubungan dengan ayah tirinya, termasuk mereka yang selama ini menjadi bagian dari ritual pesugihan kotor itu. Rustam menyelidiki lebih dalam. Dia mencari siapa sebenarnya Ustadz Patah, yang selama ini dikenal sebagai Ustadz populer. Ternyata Ustadz Patah bukan nama asli. Pria itu adalah Hasan Soeharto, mantan mafia yang kabur dari jerat hukum beberapa tahun lalu. Dia membangun citra baru sebagai ustadz lewat media sosial dan pengajian berbayar dengan dalih dakwah dan pembinaan umat. Namun di balik layar, Hasan menjalankan ritual gelap yang melibatkan tubuh-tubuh muda dan kekuatan gaib dari dunia yang tak bisa diterangkan dengan logika
Ritual itu katanya untuk menjaga kekayaan dan kekuasaan. Jemaah yang ikut pengajian secara tak sadar menjadi korban. Mereka disembunyikan dalam satu tempat yang dikunci ketat seperti penjara khusus. Di sana dilakukan persembahan tubuh muda, termasuk anak-anak yang diculik dari lingkungan sekitar. Wati dan Rustam bertekad untuk membongkar semua ini. Mereka mendapatkan alamat tempat ritual itu berlangsung. Sebuah gedung tua di pinggir kota. Gedung itu sudah lama ditinggalkan. Tapi setiap malam selalu ramai dengan suara azan dan gema. Mereka datang malam hari, membawa alat rekam dan kamera. Di setiap gedung mereka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak cepat seperti orang-orang yang berjaga. Tapi anehnya tidak ada pintu utama yang terbuka. Namun suara lantunan azan dan ceramah makin jelas. Rustam menemukan sebuah lubang kecil di dinding belakang gedung. Lubang itu cukup besar. Mereka masuk satu persatu ke dalam, menyusuri lorong gelap yang berbau apek dan lembab. Mereka bisa mendengar suara tangisan pelan, desahan, dan bisikan-bisikan asing. Di ruang utama, mereka menemukan kerumunan jemaah yang duduk khusyuk menatap ke arah panggung. Di atas panggung berdiri Hasan dengan pakaian putih dan sorban yang menutupi hampir seluruh kepala. Wajahnya dipenuhi senyum palsu. Hasan atau Ustadz Fatah melantunkan ayat-ayat dengan suara berat, seakan-akan mencuci jiwa-jiwa yang datang. Namun tak jauh dari panggung terlihat sebuah ruangan kecil yang dijaga ketat. Dari sana terdengar suara jeritan dan tangisan keras. Wati dan Rustam tahu itu adalah tempat penyiksaan. Mereka melihat beberapa orang muda terbaring lemah, beberapa dengan tanda bekas luka di tubuh, dan beberapa yang matanya kosong, tak berdaya. Di sudut ruangan seorang wanita muda terikat, mulutnya disumpal kain, matanya memohon tolong. Rina muncul tiba-tiba di belakang Wati, tapi sosoknya sekarang berubah, lebih menyeramkan. Kulitnya yang dulu putih dan polos kini berwarna keabu-abuan, seperti mayat hidup yang sedang membusuk. Mata hitamnya menatap tajam tanpa ampun. Ini yang ayah tiriku sembunyikan selama ini. Suara Rina bergetar tapi penuh dendam. Tubuh-tubuh muda yang dia jual untuk ritual kotor. Tubuh kalian adalah harga pesugihan itu. Tapi aku akan membebaskan semuanya. Wati gemetar tapi berusaha kuat. Rustam berbisik, kita harus rekam ini, lalu kita sebarkan. Ini sudah kelewatan. Rina mulai menyusup ke kerumunan, tapi tubuhnya seperti melewati dinding. Para jamaah yang sedang mendengarkan ceramah tiba-tiba berteriak ketakutan karena melihat sosok bayangan hitam. Hasan berusaha menyadarkan mereka, tapi kekacauan sudah terjadi. Kengerian makin bertambah ketika Rina mulai menyerang. Ia menyentuh satu demi satu orang yang pernah menjadi bagian dari ritual. Tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi dingin, membeku. Wajah mereka menjerit kesakitan tanpa suara. Beberapa pingsan, beberapa jatuh tersungkur. Hasan Soeharto berusaha melarikan diri ke ruangan belakang, tapi Rina sudah menunggunya. Wajah Hasan berubah pucat. Ia mencoba mengucap mantra-mantra, tapi suara itu terputus-putus, seolah kekuatannya terkikis. Wati dan Rustam menyaksikan dengan takut dan ngeri. Mereka tidak berani menolong langsung, tapi Rina mengambil satu kain dari lantai dan mengikat tangan Hasan. Dalam hitungan detik, tubuh pria itu lemas, seolah habis disedot nyawanya. Ini baru awal, kata Rina sambil menatap Wati. Sisa ayah tiri dan kaki tangannya akan kutuntut balas. Mereka yang membuat hidupku hancur harus merasakan apa yang aku rasakan. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan gedung ritual itu menggemparkan kota. Polisi berhasil menyita berbagai barang bukti,
seperti alat-alat ritual, pakaian aneh, dan beberapa dokumen penting. Namun tubuh Hasan tidak ditemukan. Wati dan Rustam mulai menerima pesan-pesan ancaman lewat telepon dan surat. Berhenti, atau kau akan ikut menjadi tumbal. Tapi Wati tidak gentar. Ia tahu ini sudah sampai pada ujungnya. Balas dendam Rina mulai terbuka. Tabir gelap dunia yang selama ini disembunyikan. Namun kengerian sebenarnya belum berakhir. Malam itu Wati bermimpi buruk. Di mimpi Rina menangis darah dan berteriak, "Aku belum selesai." Suara itu membekas sampai pagi, menandai bahwa apa yang mereka hadapi jauh dari selesai. Setelah penggerebekan gudang ritual, suasana kota berubah menjadi tegang. Wati dan Rustam menjadi pusat perhatian, sekaligus sasaran ancaman. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bayangan kelam dari masa lalu akan merambat lebih jauh dan menjerat banyak orang. Bukan hanya keluarga mereka, kaki tangan ayah tiri, para pengepul dan pelaku jual beli tubuh anak-anak muda mulai satu persatu mendapatkan nasib buruk yang mengerikan. Cerita-cerita tentang kematian mereka beredar dengan cepat di kalangan bawah. Beberapa ditemukan dalam keadaan tubuh hancur, beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Rustam mendapat laporan dari seorang informan bahwa salah satu pengepul yang dikenal sebagai Pak Jaya ditemukan tewas dengan kondisi tubuh penuh luka bakar di sebuah gudang tua. Polisi setempat menyatakan itu kecelakaan, tapi mereka sendiri heran karena tidak ada sumber api yang jelas. Wati yang menerima kabar itu tak bisa menahan rasa takut sekaligus lega. Ini tanda bahwa balas dendam Rina sudah mulai bergerak lagi. Tapi di sisi lain hal itu berarti bahaya semakin dekat. Malam harinya, Wati dan Rustam mendapat kejutan lagi. Rumah mereka yang selama ini dianggap aman mulai terasa seperti perangkap. Suara-suara aneh terdengar dari balik dinding. Langkah kaki berat berjalan mondar-mandir di luar. Tapi saat mereka cek, tidak ada siapa-siapa. Lampu mati, mendadak gelap menyelimuti ruangan. Rustam menyalakan senter dari ponselnya. Namun sinar itu seperti tertelan kegelapan pekat yang tidak biasa. Di sudut ruangan bayangan hitam bergerak dengan cepat. Sesosok wujud tanpa wajah yang tampak mengejek dan menakut-nakuti. Wati gemetar, tapi Rustam mencoba menenangkan. Kita sudah hampir sampai di ujung, jangan takut. Di sisi lain, Danu, kaki tangan terakhir ayah tiri yang paling sadis, mulai merasakan kegelisahan luar biasa. Selama ini Danu selalu menjadi eksekutor utama dalam segala urusan gelap ayah tirinya. Tapi kini malam-malamnya penuh mimpi buruk yang sama berulang dalam mimpinya. Rina muncul dengan wajah berubah-ubah, selalu penuh amarah. Danu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup kencang. Dia berusaha melupakan semua itu dengan minuman keras, tapi rasa takut semakin mencekam. Danu memutuskan untuk bertemu dengan orang yang dulu memperkenalkannya dengan ritual pesugihan ayah tiri. Seorang dukun tua yang bernama Pak Slamet. Dia berharap Pak Slamet bisa menghilangkan teror itu. Pak Slamet tinggal di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumahnya kecil dan dikelilingi pagar kayu yang tampak rapuh. Saat Danu tiba, dukun itu menyambut dengan tatapan dingin tanpa senyum. Pak Slamet mendengarkan cerita Danu dengan serius. Setelah itu ia berkata, "Apa yang kamu alami bukan sekedar mimpi buruk biasa. Itu tanda kekuatan gaib yang marah dan mengincarmu. Rina bukan hantu biasa, dia pembawa bencana yang tidak bisa kau kalahkan dengan cara biasa." Danu menggertakkan gigi. "Lalu bagaimana caranya agar aku bisa selamat?" Pak Slamet menghela nafas berat. "Kalau kau ingin selamat, kau harus membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang kau bayarkan selama ini. Ada ritual pengusiran, tapi ini resikonya. Kau harus rela kehilangan sesuatu yang sangat berharga.
Danu menatap tajam, tapi takut. Dalam hati pilihan itu seperti mengancam nyawanya sendiri. Sementara itu Wati dan Rustam terus mengumpulkan bukti dan berusaha membuka mata aparat tentang kekuatan di balik ritual pesugihan ini. Namun mereka menghadapi banyak rintangan, termasuk intimidasi dari para pengikut ayah tiri yang tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Wati mulai mengalami gangguan yang lebih nyata. Setiap kali dia keluar malam, bayangan Rina muncul mengikuti. Bukan hanya menampakkan diri, tapi juga meninggalkan tanda bekas cakar di tangan Wati. Bekas itu terasa sakit dan panas, seperti terbakar. Rustam khawatir ia tahu ini bukan sekedar gangguan biasa, melainkan bentuk perlindungan Rina agar Wati tidak menyerah. Suatu malam Wati bermimpi buruk lagi, tapi kali ini berbeda. Rina muncul dan berkata dengan suara berat, "Aku benci kalian semua yang mempermainkan tubuh dan nyawaku. Kalian pikir aku sudah mati. Aku hidup dalam darah dan penderitaan. Aku akan habiskan kalian satu persatu." Wati terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Rustam segera memeluknya, tapi Wati sudah tahu pertarungan ini belum selesai. Lebih buruk lagi, bayangan hitam itu akan terus memburu mereka sampai semua kaki tangan ayah tiri dihukum. Keesokan harinya, Rustam mendapat kabar mengejutkan. Danu ditemukan tewas secara misterius di rumah Pak Slamet. Tubuhnya kaku, wajah penuh ketakutan. Pak Slamet menghilang tanpa jejak. Polisi mulai turun tangan lebih serius, namun banyak yang menganggap kasus ini berbau mistik dan takut mendekat. Di tengah kekacauan ini, Wati mendapat tawaran bantuan dari seorang paranormal bernama Ibu Sari. Ibu Sari mengaku pernah menangani kasus serupa dan yakin bisa membantu menuntaskan dendam Rina. "Kalau kalian mau, aku bisa bantu mengikat roh Rina supaya fokus pada musuh-musuhnya saja tanpa mengganggu kalian," ujar Ibu Sari. Wati dan Rustam menyadari mereka butuh bantuan, tapi mereka juga tahu mengikat roh bukan perkara gampang dan pasti ada konsekuensi besar. Malam itu mereka bertiga berkumpul di rumah Wati. Ibu Sari memulai ritual sederhana, memanggil roh dan memintanya bekerja sesuai permintaan. Suasana menjadi tegang dan berat. Tiba-tiba ruangan berubah dingin. Angin berembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lampu padam dan suara Rina terdengar bergema di seluruh ruangan. "Kalian tak bisa mengikatku. Aku akan balas dendam tanpa henti." Wati dan Rustam tahu mereka tengah berada di titik paling kritis. Rina sudah menguasai banyak kekuatan gaib yang membuat nyawa mereka terancam. Balas dendam ini bukan hanya untuk keluarga mereka, tapi sudah meluas ke seluruh kota. Malam itu rumah Wati berubah menjadi medan pertempuran antara dunia nyata dan dunia gelap yang dibawa oleh arwah Rina. Udara berat penuh dengan ketegangan dan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan sampai ke tulang. Ibu Sari, Rustam, dan Wati duduk melingkar, menyalakan dupa dan beberapa bahan ritual lainnya yang dipercaya bisa meredam amarah roh. Tapi suasana tidak mudah dikendalikan. Suara bisikan nyaring seperti jeritan, kesakitan, dan kemarahan bergema dalam ruangan, menimbulkan ketegangan yang hampir membuat semua pingsan. Rina muncul di depan mereka, wujudnya samar, tapi aura amarahnya begitu kuat. "Aku bukan hanya arwah yang kau kenal. Aku adalah amarah yang menumpuk bertahun-tahun. Rasa sakit yang dipaksa diam, dan kehancuran yang tidak bisa kalian hindari." Wati menatap tajam, suaranya tegas meski gemetar. "Rina, aku tahu kau menderita, tapi ini bukan jalan yang benar. Kau harus berhenti membunuh dan menghancurkan. Biarkan kami membersihkan semuanya dengan cara yang benar." Namun Rina tertawa dingin. "Cara kalian
yang membiarkan aku jadi korban. Kau pikir aku akan diam? Pertarungan gaib pun tak terhindarkan. Kekuatan Rina membakar semangat balas dendamnya menjadi energi yang merusak. Angin kencang menerpa dari dalam ruangan, membuat dupa dan lilin beterbangan. Ibu Sari terus mengucapkan mantra, berusaha mengikat amarah itu agar tidak menyebar dan merusak lebih jauh. Rustam dan Wati berpegangan tangan, mencoba tetap kuat di tengah kekacauan. Mereka tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelesaikan semua ini. Di luar rumah beberapa kaki tangan ayah tiri yang masih hidup mulai menghilang satu persatu secara misterius. Mereka ditemukan tewas dengan tanda-tanda yang membuat polisi curiga ini bukan kasus biasa. Beberapa bertahan hidup, tapi hidup dalam ketakutan luar biasa. Di tengah pertarungan, Rina tiba-tiba berhenti dan menatap Wati dalam diam yang penuh arti. Kalau kau ingin menghentikanku, buktikan bahwa kau benar-benar peduli. Buktikan kau berani mengorbankan semua yang sangat berharga. Wati mengerti maksud Rina. Ini bukan hanya tentang ritual, tapi pengorbanan. Dengan nafas berat, Wati mengangguk dan mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wati menyerahkan kalung pemberian anaknya yang telah meninggal sebagai tanda kesungguhan. Kalung itu bukan sekedar perhiasan, tapi simbol cinta dan kenangan. Kenangan terakhir yang pernah mereka miliki bersama. Dengan suara penuh tekad, Wati berkata, "Ambil ini sebagai tanda bahwa aku rela kehilangan apapun demi mengakhiri semua penderitaan ini." Mendengar itu, Rina perlahan mengendurkan amarahnya. Bayangan gelap yang mengelilinginya mulai memudar. Tapi bukan berarti dia hilang begitu saja. Ia berbisik, "Kalung ini mengikatku pada masa lalu yang tak bisa kulupakan. Tapi aku akan pergi selama kalian jaga janji untuk tidak membiarkan lagi ada anak-anak yang jadi korban." Dengan gerakan halus, Rina menghilang dari hadapan mereka. Udara kembali tenang, lampu menyala kembali, dan suasana menjadi damai seperti belum pernah terjadi apapun. Keesokan harinya, Wati dan Rustam melapor ke polisi dengan bukti-bukti baru. Aparat setempat akhirnya bergerak cepat menangkap para pelaku pesugihan dan perdagangan manusia yang selama ini berlindung di balik bayang-bayang ayah tiri. Wati, meskipun kehilangan anak satu-satunya, mulai membangun hidup baru bersama Rustam. Mereka berdua bersumpah tidak akan pernah membiarkan kegelapan seperti ini muncul lagi. Namun jauh di balik itu, semua bayangan Rina tetap hidup sebagai pengingat bahwa kejahatan yang merenggut nyawa seorang anak tidak akan pernah berakhir tanpa balas. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.